Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu. Salam sehat. Apa kabar kalian semua hari ini? Ibu harapkan semua pada baik, selalu sehat dan tetap semangat. Apakah kalian semua sudah siap untuk belajar? Hari ini hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021. Kita akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 5 dan 6. Baiklah, sekarang ikuti penjelasan Ibu. Hari ini kita mata pelajaran bahasa Indonesia, buka buku tema halaman 44 sampai dengan 47. Dengan materi cerita fiksi kisah Putri Tangguh. Ibu jelaskan, cerita fiksi adalah cerita khayalan yang tidak terjadi sebenarnya. Cerita fiksi dibuat berdasarkan imajinasi dan kreativitas dari penulis. Ibu jelaskan apa itu imajinasi. Imajinasi adalah daya pikir untuk membayangkan atau menciptakan gambar kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang secara umum. Dan kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru atau menciptakan sesuatu yang baru. Berdasarkan cerita berjudul Kisah Putri Tangguh, dapat kita buatkan peta konsep sebagai berikut. Nah, ini Ibu buatkan peta konsep, yaitu Kisah Putri Tangguh. Yang pertama, Kisah Putri Tangguh merupakan jenis cerita rakyat, yaitu legenda berasal dari Jambi. Ibu jelaskan apa itu legenda. Legenda adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul yang terjadi di suatu daerah atau tempat. Yang kedua, Kisah Putri Tangguh menceritakan tentang kehidupan Putri Tangguh dan keluarganya. Nah, Putri Tangguh itu adalah nama ibu dari 7 orang anak dan tinggal bersama suaminya di daerah Jambi. Yang ketiga, tokoh utama dalam cerita adalah Putri Tangguh. Sedangkan tokoh tambahan dalam cerita adalah suami Putri Tangguh, ke-7 anaknya, dan padi-padi di sawah. Selanjutnya yang keempat, tokoh protagonis pada kisah Putri Tangguh adalah suami Putri Tangguh. Ibu jelaskan apa itu tokoh protagonis. Itu adalah pemeran baik hati dalam suatu cerita atau penyelesai konflik. Ia telah menasehati Putri Tangguh agar tidak membuang padi sembarangan. Nah, yang kelima, kalau tadi tokoh protagonis atau tokoh pemeran baik hati, sekarang tokoh antagonis. Tokoh antagonis itu adalah pemeran jahat dalam suatu cerita atau membuat konflik atau perselisihan atau pertentangan. Yang mana di dalam cerita tokoh antagonisnya adalah Putri Tangguh. Ia tidak bersyukur atas hasil panennya. Berikut kita masuk di pembelajaran 6. Mata pelajaran yang sama bahasa Indonesia, buka buku tema halaman 53 sampai 54. Kalau tadi kita menceritakan tentang cerita fiksi kisah Putri Tangguh, sekarang kita menceritakan tentang cerita fiksi Si Pitung. Berdasarkan cerita fiksi yang berjudul Si Pitung, dapat kita buatkan peta konsep sebagai berikut, yaitu tentang peta konsep
cerita Si Pitung. Cerita Si Pitung yang pertama merupakan jenis cerita rakyat, yaitu saga, berasal dari Betawi. Ibu jelaskan apa itu saga. Saga adalah kisah lama yang menceritakan kepahlawanan serta keberanian tokoh yang mengandung unsur-unsur sejarah, namun sudah dicampur dengan fantasi rakyat. Yang kedua, cerita Si Pitung menceritakan tentang seorang pendekar yang dianggap sebagai sosok pahlawan. Nah, dianggap sebagai sosok pahlawan karena melawan Babah Liem atau pemerintah Belanda untuk membela rakyat jelata. Yang ketiga, tokoh utama dalam cerita Si Pitung adalah Si Pitung. Nah, tokoh utama ini selalu muncul pada keseluruhan cerita. Tokoh tambahan dalam cerita Si Pitung adalah Haji Naipin, anak buah Babah Lim, Skut Hen, Babah Lim, dan Pak Pion, yang mana tokoh tambahan hanya muncul pada saat adegan-adegan tertentu saja. Selanjutnya yang keempat, tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis ini adalah tokoh yang baik hati. Adalah Si Pitung dan Haji Naipin. Mereka membela orang-orang yang tertindas. Selanjutnya yang nomor 5. Kalau tadi tokoh protagonis, sekarang tokoh antagonis. Ini adalah pemeran jahat dalam suatu cerita. Adalah Babah Liem, anak buah Babah Lim, dan Skot Hen. Nah, mereka menindas rakyat jelata. Itulah penjelasan Ibu mata pelajaran Bahasa Indonesia di pembelajaran 5 tentang cerita fiksi Kisah Putri Tangguh, dan di pembelajaran 6 mata pelajaran yang sama Bahasa Indonesia tentang cerita fiksi Si Pitung. Semoga pembelajaran ini bermanfaat.